Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di pertemuan kita yang keberapa ini? Yang ke Ibu pun lupa ya. Nah, yang pasti ini pertama kalinya kita masuk materi kelas 10 kimia setelah melewatkan proses matrikulasi. Oke, jadi di sini Ibu akan men-share ya PowerPoint yang akan kita bahas. Nah, ini yang pertama. Bentar ya. Oke. Udah kelihatan belum, Nak? PowerPoint-nya? Udah, Miss. Udah ya. Oke. Nah, oke, jadi di sini yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai perkembangan teori atom. Nah, tidak hanya perkembangan teori atom saja, kita juga akan membahas mengenai spektrum atom hidrogen. Nah, kenapa kita harus mempelajari spektrum atom hidrogen? Supaya nanti kalian bisa menghitung panjang gelombang dari setiap elektron ya yang mengalami perpindahan. Oke, ini kita sebenarnya kita belajar satu PowerPoint ya, tapi karena semalam yang seharusnya Ibu masuk, nah jadi kita di sini babat habis 2 PowerPoint ya. Oke, di sini yang akan kita pelajari adalah model atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, Bohr, sampai ke model atom mekanika kuantum. Jadi sebelum kalian belajar kimia, maka kalian harus dikenalkan dulu dengan atom. Perkembangan atom sendiri itu mulai dari yang paling sederhana, yaitu Dalton, sampai ke perkembangan atom yang paling kompleks, yaitu teori mekanika kuantum. Nah, jadi Nak, tolong kalau sudah masuk yang namanya materi bab 1, maka dibutuhkan fokus dan konsentrasi yang betul-betul ekstra dibandingkan dengan yang matrikulasi kemarin. Kenapa? Itu karena masih materi SMP. Oke ya, kita lanjut. Apa itu menurut Dalton tentang atom? Perhatikan ya. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Bayangkan, kalau unsur itu adalah bagian yang paling terkecil dari suatu zat, maka bagian yang paling terkecil dari unsur sendiri adalah atom. Oke, dan atom dari unsur yang sama pasti akan mempunyai sifat yang sama. Sebaliknya, atom dari unsur yang berbeda pasti akan mempunyai sifat yang berbeda. Nah, udah pasti ya. Kemudian atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Oke, inilah 3 teori atom Dalton. Jadi teori atom Dalton ini modelnya itu seperti bola pejal ya, bola pejal yang padat. Nah, jadi sangat simpel sekali teori atom Dalton, sehingga kelemahannya apa? Tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari materi itu. Oke ya, paham? Nah, kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori Thomson. Jadi sebenarnya inti dari teori Thomson ini adalah dia mengembangkan teori atom Dalton. Jadi tadi kalau Dalton mengatakan atom itu adalah bagian yang paling terkecil dari suatu unsur, maka dikembangkan oleh Thomson. Tidak hanya itu, ternyata di dalam atom sendiri terdapat partikel yang bermuatan negatif yang dikenal dengan elektron. Jadi penemuannya ini berdasarkan apa, Nak? Berdasarkan tabung sinar katoda. Nah, ya, ini kalau cerita ini berhubungan dengan fisika sekali, Nak. Jadi intinya percobaan Thomson ini dia menemukan apa? Menemukan elektron. Oke. Tidak hanya itu, jadi Thomson mengemukakan suatu teori mengenai atom. Nah, apa aja teorinya? Yang pertama, atom merupakan suatu materi berbentuk bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Ibaratnya seperti model roti kismis. Nah, jadi model atom Thomson ini sering dibilang orang seperti model roti kismis. Kenapa? Karena atom itu ibarat seperti rotinya dan di dalam dan kismis-kismisnya itu adalah ibaratnya seperti elektron yang tersebar merata.
Jadi menurut Thomson, elektron di dalam atom itu tersebar merata. Nah, makanya dibilang seperti roti kismis. Oke. Kemudian atom bersifat netral, di mana jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatif. Itu teori yang kedua. Tetapi model atom Thomson tidak bertahan lama. Kenapa? Karena tidak mampu menjelaskan adanya inti atom. Padahal di atom sendiri kan ada substansinya, ada inti atom ya kan? Nah, di sini tidak dijelaskan oleh Thomson. Dia hanya menjelaskan bahwasannya atom itu terdiri dari muatan positif dan muatan negatif yang tersebar merata. Itulah yang dikatakan sebagai roti kismis. Ya, oke, paham ya, Naya? Kita lanjut. Nah, yang ketiga, model atom Rutherford. Jadi teori atom Thomson tadi yang menemukan elektron diteliti kembali oleh Rutherford, dikembangkan. Nah, apa hasilnya? Jadi dia melakukan semacam percobaan penembakan sinar. Namanya adalah sinar alfa, ya. Jadi kalau di fisika atau di kimia ada 3 macam sinar, yaitu alfa, beta, gamma. Nah, alfa ini adalah partikel sinar yang bermuatan positif. Jadi ditembakkannya sinar ini ke lempeng emas, lempeng logam emas yang tipis. Nah, apa hasilnya? Jadi bisa kalian lihat di sini. Ini ibarat atomnya ya, perhatikan. Ini sudah mulai pembahasan yang penting ya. Ini ibarat atomnya. Ternyata sinar yang tadi ditembakkan, sebagian besar partikel alfa itu dapat tembus. Nah, tembus dia, Seperti ini gambarnya. Ini kan ada nih. Ini yang warna pink-pink ini adalah sinarnya, sedangkan yang warna kuning-kuning ini adalah atom emas, atom-atom emas. Ternyata partikel alfanya itu merambat lurus. Nah, jadi kalau kita ambil gambarnya secara jelas, ini seperti ini ya. Artinya apa? Kenapa dia bisa merambat lurus? Karena dia melalui daerah ruang hampa. Oke. Kemudian, teori yang kedua, partikel alfa mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Nah, kita lihat. Sebagian sinarnya, ini dia, sebagian sinarnya, dia mengalami pembelokan. Kenapa pembelokan? Intinya, sinar alfa yang bermuatan positif ketemu inti atom yang bermuatan positif, pasti dia mengalami penolakan atau pembelokan. Ya. Nah, kemudian teori yang ketiga, partikel alfa menuju inti atom dipantulkan. Nah, lihat ini ada sinar yang dipantulkan. Kenapa bisa dipantulkan? Karena dia mengenai suatu benda padat yang sangat masif, yang bermuatan positif. Nah, inilah yang berkontribusi dalam teori atom Rutherford. Artinya sebagian besar dari massa dan muatan positif atom itu terkonsentrasi pada bagian pusat atom. Inilah yang disebut dengan inti atom. Artinya apa, Artinya sebagian besar dari penyusun atom ini tersusun dari inti. Nah, yang dia yang bermuatan positif dan dia masif, artinya padat, makanya dia terpantul. Jadi kalian harus memahami kontribusi dari model atom Rutherford ini. Ya, paham. Nah, jadi kalau tadi Dalton teorinya atom adalah bagian terkecil dari unsur, ya kan, berbentuk bola pejal. Nah, kita buka lagi. Kemudian diperbaikilah oleh Thomson. Ternyata di dalam atom terdapat bagian substansi lainnya, yaitu yang disebut dengan elektron, tersebar merata bagaikan roti kismis. Lalu dikembangkan oleh Rutherford. Nah, di sini dia apa? Dia menemukan inti atom. Jadi elektron, jadi suatu atom terdiri dari inti yang bermuatan positif. Nah, jadi Rutherford ini dia udah berkontribusi dalam penemuan inti atom. Ya. Kita lanjutkan. Masih mengenai Rutherford ya. Jadi model atom Rutherford itu digambarkan seperti ini. Nah, di mana di sini elektron itu beredar mengelilingi inti, ini gambar elektronnya, dalam suatu lintasan. Lintasannya ini disebut dengan kulit. Ya. Jadi pahami model atom Rutherford itu elektron beredar mengelilingi inti pada suatu lintasan elektron yang disebut dengan kulit. Ini intinya. Nah, tetapi bisa kalian lihat ya, ini kulitnya berbentuk lintasan berbentuk apa ini?
berbentuk seperti elips ya. Ya kan? Elips, bukan lingkaran ya. Nah, kelemahannya apa? Dia tidak dapat menjelaskan kenapa elektron itu tidak tertarik jatuh ke inti. Logikanya, elektron kan bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Pasti akan terjadi tarik-menarik sehingga nanti elektron ini akan jatuh ke inti, kan begitu. Nah, jadi jika demikian, maka energi elektron akan terus berkurang. Kenapa? Karena dia akan mempertahankan keadaannya untuk selalu berada di kulit. Nah, sehingga lintasannya akan berbentuk spiral dan akhirnya jatuh ke inti atom. Paham? Paham ya? Nah, jadi karena elektron itu dia mempertahankan keadaannya sehingga lintasannya akan semakin lama semakin spiral. Sehingga akhirnya apa nanti? Dia akan dekat ke inti dan jatuh ke inti. Nah, itu tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford. Maka diperbaikilah oleh Niels Bohr. Oke, nah jadi di Niels Bohr ini udah terjadi pengembangan teori atom yang sekarang kita pelajari, yang sekarang kita pakai ya. Nah, apa katanya menurut Niels Bohr tentang definisi atom? Oke, tentang keberadaan atom ya. Jadi dalam atom itu terdapat lintasan dengan tingkat energi tertentu. Nah, tempat elektron beredar mengelilingi inti yang disebut dengan kulit atom. Jadi pada dasarnya hampir sama teori atom Niels Bohr ini dengan Rutherford. Nah, kenapa? Karena elektron itu berada pada suatu lintasan yang disebut dengan kulit. Hanya saja kalau tadi di Rutherford lintasannya berbentuk spiral atau elips, kalau di Niels Bohr lintasannya itu sudah berbentuk lingkaran. Ya. Nah, lingkaran. Jadi kalau dia lintasan pertama itu dikenal dengan kulit K. Kulit K. Maka ini dilambangkan dengan N sama dengan 1. Karena kulit itu lambangnya adalah N ya. Jadi kalau kulit pertama, lihat ini dia, ini kulit pertama. Ini N sama dengan 1 atau kulit K. Kemudian untuk kulit kedua atau N sama dengan 2, itu adalah kulit L. L ya, abjad. Kemudian untuk kulit ketiga atau N sama dengan 3, maka itu adalah kulit M. Paham? Paham ya? Oke, nah. Tidak hanya itu, nak. Di Niels Bohr ini sudah berbicara mengenai energi. Nah, jadi artinya gini, kan tadi di sini sudah dibilang, nak, kalau elektron dia menempati kulitnya, nah ya, maka di situ tidak terjadi perubahan energi. Nah, jadi lihat, kalau suatu, sebelumnya Ibu jelaskan dulu, semakin tinggi tingkat lintasannya atau semakin tinggi kulitnya, nak, maka energi elektron itu akan semakin besar. Sebagai contoh, elektron di kulit pertama itu memiliki energi yang lebih besar, energi yang lebih rendah dibandingkan dengan elektron yang di kulit kedua. Begitu sebaliknya. Elektron yang di kulit ketiga pasti mempunyai energi yang lebih besar dibandingkan dengan yang kulit kedua dan kulit pertama. Nah, jadi ini dia, semakin besar harga N, maka makin besar harga energi elektron yang mengorbit pada kulit itu dan semakin jauh dari inti. Artinya elektron yang makin jauh dari si inti atau elektron yang paling berada pada kulit terluar itu energinya paling besar. Oke, kita lanjut. Masih berbicara mengenai ini ya. Nah, ini udah model atom modern atau yang dikenal dengan mekanika kuantum. Oke. Nah, jadi model atom mekanika kuantum ini didasarkan pada elektron bersifat sebagai gelombang dan partikel. Ini yang dikenal oleh Louis de Broglie. Kemudian persamaan gelombang elektron dalam atom yang ditemukan oleh Erwin Schrödinger dan asas ketidakpastian oleh Werner Heisenberg. Ini akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya, nak ya, lebih detail. Oke, jadi di sini maksudnya apa? Intinya, model mekanika kuantum ini dia lebih menerangkan keberadaan atom dalam suatu keberadaan elektron dalam suatu atom. Ya, nak ya. Nah, jadi ini dikenal dengan konsep orbital. Artinya apa? Selama ini kita tahu elektron itu letaknya di mana? Di kulit.
Ya kan, Nak? Ternyata di dalam kulit ada lagi yang disebut dengan subkulit. Di dalam subkulit ada ruang-ruang yang disebut dengan orbital. Nah, di dalam orbital itulah terdapat atom. Ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan lanjut ke presentasi yang berikutnya ya, yaitu materi mana dia? Materi struktur atau apa ya? Spektrum atom hidrogen. Oke, sudah kelihatan, Nak? Udah, Miss. Oke, nah. Jadi di sini dibutuhkan konsentrasi yang besar ya. Karena ini pelajarannya udah berhubungan dengan fisika. Ya, Pak Ki. Oke, nah. Jadi setelah kalian mempelajari mengenai perkembangan teori atom, maka dilanjutkan dengan spektrum atom hidrogen dan model atom Niels Bohr. Oke, nah. Jadi di sini tujuannya apa? Untuk menjelaskan persamaan Rayburg, kemudian dapat menjelaskan deret Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, dan Pan. Oke, langsung aja nih. Nah, Ibu sudah kasih modul dan PPT psikologi untuk 4 kelas ya. Jadi nanti lebih jelasnya kalian bisa memperhatikan contoh-contoh soal yang Ibu jelaskan di modul. Oke. Nanti kalau mengerti bisa tanya langsung melalui WhatsApp ya, Nak ya. Sekarang kita flashback dulu. Apa perbandingan antara model atom Rutherford dan Niels Bohr? Oke. Mungkin kalau Ibu tanya nanti satu persatu akan lama waktunya ya. Maka kita tunjukkan slide-nya aja. Nah, tadi kalau model atom Rutherford, lihat. Teorinya adalah elektron beredar mengitari inti pada lintasan elektron yang disebut dengan kulit atom. Namun kulit atomnya berbentuk spiral atau elips, ya kan? Kelemahannya tadi apa? Tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak tertarik jatuh ke inti. Nah, sedangkan menurut Niels Bohr, pada keadaan normal tanpa pengaruh energi dari luar. Ya, Nak ya. Elektron itu menempati tingkat energi terendah yang disebut dengan tingkat dasar. Oke. Jadi di sini elektron itu dia, Nak, bisa berpindah dari kulit satu ke kulit yang lain. Ulangin ya. Elektron itu bisa berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan cara apa? Dengan cara penyerapan atau penyerapan atau pemancaran energi. Oke, kenapa bisa berpindah? Karena ada pengaruh dari luar. Nah, ini misalkan elektron ada di kulit kedua. Dia bisa pindah ke kulit pertama. Ya. Nah, karena pengaruh apa? Karena pengaruh panas. Karena pengaruh energi dari luar. Oke ya. Nah, jadi apabila elektron berpindah ke kulit yang lebih luar, berarti elektron berpindah dari kulit pertama ke kulit yang lebih kedua ya. Maka dia akan menyerap energi. Paham? Sebaliknya, kalau elektron berpindah dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, maka dia akan melepas atau memancarkan energi. Oke, Ibu akan ulangi sekali lagi. Kalian hanya lihat arah panah elektron ini ya. Nah, nih, apabila elektron berpindah dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang lebih luar, maka dia akan menyerap atau menarik energi. Sebaliknya, kalau elektron berpindah dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, maka dia akan melepaskan energi. Paham? Oke, pada akhir sesi akan Ibu tanya lagi. Nah, ini adalah teori atom modern. Jadi teori atom modern atau mekanika kuantum yang tadi itu beranjak dari model atom Rutherford. Kemudian dikembangkan oleh Niels Bohr.
Oke, nah, jadi tadi menurut atom Niels Bohr apa? Elektron mengelilingi inti menempati tingkat energi tertentu. Tingkat energi ini maksudnya adalah kulit, ya. Nah, jika elektron mengabsorpsi energi, apa itu mengabsorb? Menyerap. Nah, tadi kalau elektron menyerap energi, maka dia mengalami eksitasi. Eksitasi itu apa? Perpindahan. Oke, ini dia nak ya, gambarnya lihat. Elektron berpindah dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang lebih luar, maka dia akan menyerap energi. Lihat panahnya, kalau dia berpindah dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, maka dia akan mengemisikan energi atau memancarkan energi. Paham? Paham, Miss. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke spektrum atom hidrogen. Oke. Jadi kita ambil contoh gas hidrogen. Kenapa? Karena gas hidrogen merupakan gas yang paling sederhana, yang paling ringan, yang mempunyai massa 1 dan nomor atom 1. Nah, jadi ketika gas hidrogen ini dimasukkan ke dalam suatu tabung gas, kemudian disinari dengan suatu sinar katoda, maka gas hidrogen itu akan memancarkan cahaya. Ya, jadi cahayanya itu nantinya akan dianalisis oleh alat yang namanya spektrometer. Oke, spektrometer ini apa? Alat yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang cahaya. Oke, jadi spektrum atom hidrogen ini akan tampak sebagai warna-warna yang berbeda. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ada mulai dari warna ungu, kemudian biru, kuning, merah. Nah, dan ini semua berada pada panjang gelombang tertentu. Nah, dan frekuensi tertentu. Oke, bisa kalian lihat ya lambda. Nah, dalam satuan nanometer. Oke, jadi spektrum, ini namanya spektrum ya. Jadi spektrum garis yang membentuk suatu deretan warna yang tadi, nah yang ini, oke, itu dia memiliki panjang gelombang yang berbeda. Bisa kalian lihat ya. Nah ini, kalau dia yang warna ungu, panjang gelombangnya berada di antara berapa? Nah, 400 sampai 500 nanometer. Oke. Nah, jadi deret panjang gelombang gas hidrogen tadi, itu mempunyai pola tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis atau yang dikenal dengan deret spektrum hidrogen. Oke, nanti akan Ibu jelaskan ini ya, persamaannya ya. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Ayo, bisa kalian lihat. Ini tadi apa namanya? Spektrum hidrogen. Oke. Nah, dia memiliki panjang gelombang, untuk setiap warna, dia memiliki panjang gelombang tertentu. Nah, dan itu nanti akan dikenal dengan istilah deret-deret. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Ada yang dikenal dengan deret Lyman. Oke, itu berada pada sinar ultraviolet ungu. Nah, ada pada panjang gelombang 91 sampai 122 nano. Ini bisa kalian lihat ya. Kemudian ada Balmer. Nah, Balmer ini dia dapat teridentifikasi pada sinar tampak atau sinar visible. Oke ya, jadi di samping sinar ultraviolet ini. Nah, kemudian dia berada pada panjang gelombang berapa? Ini bisa kalian lihat di slide. Kemudian setelah itu ada deret Paschen. Nah, deret Paschen ini dia berada pada sinar inframerah. Ya, inframerah itu ini dia. Ada yang dekat. Nah, ya, jadi Paschen itu untuk deret sinar inframerah yang pertama atau yang dekat. Kemudian diikuti dengan deret dekat untuk sinar inframerah yang kedua dan deret Pan, sinar inframerah yang ketiga atau yang jauh. Oke. Nah, pahamnya kalian, Nak? Oke ya. Nah, jadi bisa kalian lihat hubungannya dengan atom apa? Ini adalah gambar atom. Kalau Ibu tanya, ini ada berapa nih kulitnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi untuk kulit pertama, oke ya,
Nah, tadi kan Ibu katakan sebelumnya, elektron itu apabila dia berpindah dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, maka dia akan memancarkan energi. Nah, jadi energinya itu adalah memiliki panjang gelombang tertentu. Nah, itulah nanti yang akan diidentifikasi. Nah, dia termasuk deret yang mana? Berdasarkan panjang gelombangnya. Oke. Jadi bisa kalian lihat ya, Nak ya. Nah, ini dia. Jadi yang pertama ada namanya deret Lyman. Deret Lyman ini adalah deret pertama dari garis emisi hidrogen yang merupakan deret garis pada sinar ultraviolet. Jadi bisa kalian lihat ya. Nah, ini di sini. Ini deret Lyman tadi berada pada daerah sinar ultraviolet. Ada berada pada panjang gelombang tertentu. Oke. Jadi deret Lyman itu dia berisi spektrum transisi atau perpindahan elektron dari kulit lebih luar menuju N sama dengan 1. Nah, di sini Nak udah mulai fokus ya, perhatikan. Deret Lyman itu, nah ini dia untuk panjang gelombang ya. Apabila elektron itu mengalami eksitasi atau perpindahan dari kulit yang lebih luar ke kulit N sama dengan 1. Ini dia penjelasannya, Nak. Nah, kalau kulit yang lebih luar, di luar N sama dengan 1, berarti itu adalah kulit kedua, ketiga, dan keempat. Paham ya? Nah, kalau Balmer itu, nah, ini dia berisi spektrum untuk elektron dari kulit yang lebih luar, tapi menuju N sama dengan 2. Berarti kulit yang lebih luar yang dimaksud adalah kulit keberapa? Ketiga, keempat, kelima. Artinya kalau ada elektron berpindah dari kulit keempat menuju kulit kedua, nah ini termasuk deret Balmer. Paham ya? Kalian hanya melihat gambar ini saja. Nah, kalau pascen itu gimana? Berarti untuk elektron yang mengalami perpindahan dari kulit keempat, kelima, dari kulit nomor 6, 5, 4 menuju kulit ketiga. Paham ya? Begitu juga dengan Bradcut. Nah, ini untuk elektron yang jatuh ke kulit keempat dari kulit yang lebih luar, berarti dari kulit 6 dan dari kulit 5. Nah, kemudian yang terakhir adalah deret Van. Ini untuk elektron yang jatuh dari kulit yang lebih luar menuju kulit kelima. Berarti itu adalah kulit ke-6, ke-7, 8, dan seterusnya. Paham? Paham ya? Nah, di mana itu nanti kita akan bisa menghitung panjang gelombangnya melalui suatu persamaan yang tadi yang disebut dengan persamaan Rayburg. Contoh nih, tadi kan deret Lyman itu apabila elektron jatuh ke kulit pertama dari kulit yang lebih luar. Ya karena yaitu kulit kedua, ketiga, keempat. Maka kita bisa masukkan nilai, oke kita buka dulu persamaannya ya. Nah ini tadi persamaannya Nak. 1/λ sama dengan R dikali 1/m kuadrat dikurang 1/n kuadrat. Di mana R itu adalah tetapan Rayburg yang nilainya 1,097 dikali 10 pangkat 7 meter minus 1. Oke. Jadi kalau untuk deret Lyman, nah elektronnya kan tadi berpindah menuju kulit pertama, dari kulit kedua, ketiga, keempat, yang lebih luar ya. Maka kita masukkan nilai M-nya atau kulit yang lebih dalamnya adalah 1. Nah lalu N-nya kulit untuk lebih luarnya. Bisa itu 2, bisa 3, bisa 4 ya. Oke. Selanjutnya, Balmer. Ini juga penjelasannya sama. Tadi ini berlaku untuk atom yang mengalami perpindahan menuju kulit yang kedua. Dari kulit yang lebih luar, yaitu kulit ketiga, keempat, kelima ya. Nah, maka kita ganti M-nya itu sama dengan 2. N-nya bisa 3, bisa 4, bisa 5. Paham ya?